Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kuduslah Engkau ya Tuhan Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Kita akan membaca bacaan yang ditawarkan pada kita dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang-orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berilah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil Matius seringkali menunjukkan bagaimana zaman baru yang ditetapkan oleh Yesus, yaitu zaman
yang akan datang, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Markus bab 10 ayat 30 atau Injil Lukas bab 18 ayat 30, berhubungan dengan zaman lama, yaitu zaman ini. Injil Matius bab 12 ayat 32. Antara yang lama dan yang baru terdapat banyak kesinambungan. Injil adalah pemenuhan janji-janji Allah kepada umat Israel dan dunia dalam perjanjian lama. Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik melanjutkan karya penebusan Israel di dunia. Ekaristi suci adalah ritus pengorbanan gereja yang memenuhi ritus pengorbanan Israel. Namun banyak hal diubah dalam kedatangan Yesus sebagai Kristus dan pemenuhan semua yang lama. Kata memenuhi berkonotasi membuat sesuatu menghasilkan buah yang selalu berpotensi terkandung di dalamnya, ada buah-buah yang baru. Maka Yesus lebih dari 1000 tahun setelah Musa menyampaikan hukum lama kepada Israel, membuat hukum lama menghasilkan buah dalam kepenuhan dan kelimpahannya, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang menggenapi janji itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita baca dalam hukum Musa, kita melihat ada 613 hukum Musa. Kita segera menyadari bahwa hukum-hukum tertentu seperti 29 hukum tentang tidak makan kerang, daging babi, dan makanan lainnya tidak lagi mengikat untuk angkatan yang baru. Bahkan Injil Markus mengatakan bahwa Yesus menyatakan semua makanan halal. Injil Markus bab 7 ayat 19. Jadi, langit dan bumi baru merupakan fase yang mengacu pada Yesus, dan Tuhan kita Yesus Kristus mengacu pada sengsara, wafat, dan kebangkitannya yang merupakan simbolisme hancurnya bait suci yang lama dan dibangunlah bait suci yang baru. Hukum Musa berlalu dengan penyaliban Yesus pada tahun 30 Masehi dan kehancuran bait suci pada tahun 70 Masehi. Hampir sepertiga dari 613 hukum Musa, tepatnya 202, berkaitan dengan bait suci dan pengorbanannya. Hukum-hukum lain seperti 10 perintah Allah tetap berlaku setelah bait suci dihancurkan dan bahkan ditegaskan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit. Tidak seperti hukum lama yang tidak memberi kuasa kepada umat Israel untuk mengikutinya, hukum yang baru memberikan kasih karunia Roh Kudus dan memberi kuasa kepada umat Allah yang baru untuk dengan setia dan taat dalam kerendahan hati mengikutinya, dan kemudian membuat umat beriman bertumbuh di dalam kekudusan, dalam kebenaran dan kasih.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemenuhan-pemenuhan hukum itu diberikan saat para murid yang diutus oleh Yesus yang kemarin sudah kita renungkan dengan jati diri dan identitas baru sebagai garam dan terang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan baik, mengusir kejahatan, mengalahkan setan, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati adalah wujud dari makna hidup sebagai garam dan terang dunia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat mampu menghayati jati diri kita sebagai garam dan terang dalam perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan sebagai penggenapan atas hukum lama di dalam Yesus yang menghadirkan hukum yang baru, yakni hukum cinta kasih, bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi, berdoa untuk mereka yang membenci kita, berbuat baik untuk yang melawan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.